长期把和与意境封印的作用有限。这炼魂大臂的内。 Wang Lin yang menekan dinding di pintu masuk dan membuat dinding yang menuju deposit Vena Roh atau nadi spiritual langsunglah bergerak. Setelah itu, Wang Lin membuat batasan agarlah deposit Vena Roh tidak keluar kemana-mana. Lalu dia pun masuk. Di saat itu juga tekanan yang begitu hebat langsung memasuki tubuhnya. Namun ya, dikala itu Wang Lin merasa senang karena tekanan seperti inilah yang dia cari-cari guys. Lalu dia mengeluarkan 3 batu roh berkualitas dan langsunglah dihancurkan, yang membuat energi spiritual yang besar muncul dan segera menyatu dengan energi spiritual di sekitarnya. Di bawah tekanan yang begitu hebat, jiwa asal Wang Lin kembali pulih. Bahkan kekuatan domain dan segel yang berada di dalam dirinya tidak bisa untuklah menahannya. Alhasil, kultivasi Wang Lin teruslah meningkat secara perlahan-lahan. Hanya beberapa waktu saja, Wang Lin telah sampai di tahap menengah Neizhken Soul. Dengan begini, Wang Lin bisalah menggunakan domainnya, lalu terlihatlah inti Vena Roh mulai meredup, membuat seluruh gua yang ada kehilangan energi spiritualnya satu persatu. Di saat itu juga, Wang Lin langsunglah berteleportasi keluar goa dan melihat banyak sekali kultivator atau para murid luar yang sedanglah kebingungan karena energi spiritual di gua mereka masing-masing telah menghilang. Tak lama setelah itu, dari sekte murid dalam, ada 3 orang yang keluar untuklah menenangkan para murid luar. Lalu, salah satu dari ketiga senior tersebut menanyakan seseorang yang bernama Liu Fulin, yang dimana Liu Fulin itu adalah orang yang berada di ruangan 743 dan disegel oleh Wang Lin, dan dia tidak bisa bergerak ya. Karena tidak ada yang menjawab, mereka pun langsunglah berpencar. Dan salah satu dari mereka terkejut karena mengetahui sudah tidak ada energi spiritual yang mengalir di setiap goa dan menemukan biji Vena Roh yang sudahlah menjadi debu. Alhasil ya, dia mengirimkan pesan kepada sekte dalam dan memperingati murid sekte luar untuklah tidak berpergian atau mereka akanlah langsung dihabisi. Intinya, seluruh para murid luar akanlah diinterogasi guys. Namun, mereka juga tetaplah diberikan fasilitas, yang dimana tempat kultivasi mereka akanlah dipindahkan sementara waktu, yaitu di bawah pohon raksasa. Mendengar itu ya, sebagian murid termasuk Wang Lin langsunglah berkultivasi di sana. Tidak lama kemudian, beberapa orang muncul dari sekte dalam dan segera diberitahu oleh ketiga orang tersebut. Setelah mendengar cerita dari ketiga orang ini, sang tetua langsunglah mengajak salah satu dari mereka untuk memberitahunya kepada master sekte. Singkatnya, sang tetua pun kembali dengan beberapa pasukan dan memerintahkan mereka untuklah membagi menjadi beberapa kelompok untuklah memeriksa para murid luar guys. Sedangkan untuk Wang Lin yang telah mengetahui, dia masihlah bersikap begitu tenang karena orang-orang yang memeriksanya bukanlah sebuah ancaman. Namun, tiba-tiba di bagian kelompok 4, seorang kultivator berjubah hijau dengan cepat melesat melarikan diri. Lah, kenapa dia? Membuat para penjaga ini langsunglah menganggap kalau dia adalah pelakunya. Sehingga ya para penjaga berusaha menghentikannya. Namun kultivator tersebut dengan begitu mudah melewatinya. Dan saat ia akanlah berhasil melarikan diri, tiba-tiba pengawas kelompok 4 pun mengambil sebuah tindakan. Yang dimana dari jarinya muncullah sebuah sinar hitam yang menyerbu ke dalam tubuh kultivator hijau ini dan menarik tubuhnya ke ruangan tengah terbuka di tengah-tengah semua kelompok pengawas. Setelah itu, pengawas kelompok 4 melanjutkan pemeriksaan. Kejadian tersebut ya membuat beberapa murid luar yang memiliki niat buruk menjadi ketakutan. Ternyata guys, sebagian murid luar yang memasuki sekte pemurnian jiwa tidak ada niatan untuklah menjadi murid dalam. Tetapi mereka memiliki niat buruk untuklah mencuri beberapa harta yang berada di ruangan tersebut.
Ya pada intinya cuma masuk, udah gagal bodo amat gitu. Singkatnya, sudah ada 30 orang yang berada di ruangan terbuka dan ada lebih dari 1.000 yang berhasil lolos dari pemeriksaan, termasuk untuk Wang Lin itu sendiri. Setelahnya, para pengawas melaporkan kepada sang tetua. Hal ini membuat dia sangatlah bingung, karena dari 30 orang yang telah diinterogasi dan juga diperiksa, sebetulnya tidak ada keterkaitan dengan hilangnya energi spiritual di setiap masing-masing goa. Tetapi, dari 30 orang ini akanlah diperiksa dengan begitu dalam. Sedangkan untuk para murid yang berhasil lolos dari pemeriksaan, mereka akanlah diantar ke gunung yang baru untuk berkultivasi. Singkatnya, mereka pun pergi ke tempat baru, yang dimana Wang Lin mendapatkan goa yang sedikitlah kecil daripada sebelumnya. Dan lagi-lagi dia mulai berkultivasi. Di saat itu juga, Wang Lin merenung, karena saat ini dia menyerap energi spiritual di nadi spiritual sebelumnya. Dia merasakan kalau ada vena roh utama yang lebih besar daripada yang sebelumnya, guys. Dan kemungkinan itu berada di bawah sekte pemurnian jiwa. Alhasil ya, dia pun berencana untuk pergi ke sana. Namun tidaklah sekarang. Kalau dia pergi sekarang, maka ya dirinya akanlah dicurigai. Dan jika dia terburu-buru, takutnya dia akanlah bertemu dengan para pengawas dan seorang formasi jiwa atau lebih tinggi, bisa-bisa dialah yang wassalam. Alhasil ya, Wang Lin pun menunggu hari di mana kompetisi penerimaan menjadi murid dalam benar-benar terjadi. Lalu dia juga bisa mempelajari cara untuklah memurnikan dan memperbaiki sebuah bendera jiwa yang mungkin akanlah berguna bagi bendera batasannya. Setelah itu, Wang Lin mengeluarkan giok langit yang dimana di dalamnya ini terdapat sebuah energi spiritual surgawi. Saat ini juga guys, Wang Lin pun berniat menelannya untuklah menghilangkan segel dan domain yang ditanam oleh Sun Tai dan juga Li Yuanfeng. Tanpa berlama-lama, Wang Lin langsunglah menelannya dan seketika rasa nyeri muncul di sekujur tubuhnya. Sementara itu, di lembah Chu, terlihatlah Zhou yang sedang bermain dengan macan putihnya. Lalu bertanya-tanya kepada sang tetua, kapan Wang Lin akanlah pulang. Di sisi lain ya, Tie yang sedang duduk di bawah pagoda menjaga Zhou sedikit merasa begitu sedih, karena dirinya telah mengetahui berita hilangnya keberadaan Wang Lin. Dan dia tidak bisa untuk memberitahu ini semua kepada Zhou, karena dia takut Zhou akanlah mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Jadi ya, dia memutuskan untuk tidak memberitahunya dan hanya bisa berharap serta percaya kepada Wang Lin kalau dia akanlah benar-benar kembali. Lalu, tak jauh darinya juga ada katak petir yang saat ini sedanglah berjemur dan sesekali merindukan keberadaan dari Wang Lin serta si binatang nyamuk. Sesingkatnya, waktu pun telah berlalu, sampai di mana kompetisi sekte pemurnian jiwa akanlah dimulai. Wang Lin terbangun dari kultivasinya dan berjalan keluar goa. Lalu terlihatlah segel dan domain daun teh di dahinya mulai memudar guys. Serta saat ini dia telah mencapai tahap akhir ranah Neskin Soul dan mendalami kekuatan domain tentang kehidupan dan kematiannya guys. Karena jika dia bisa mengerti lebih dalam, maka kekuatan domainnya bisalah menerobos ke tahap akhir formasi jiwa. Gila, ini sih terlalu cepat ya peningkatan kultivasinya guys. Selagi menunggu kompetisi benar-benar dimulai, Wang Lin sedanglah merenung karena terlalu banyak yang haruslah dia kerjakan. Seperti membangkitkan si Tunan, mendapatkan batu planet, agar kekuatan alam jinnya bisa menerobos. Namun tempat tersebut begitu sangatlah berbahaya. Dengan kultivasi dia sekarang, itu sudah sangatlah mustahil. Sebab dia merasa dirinya paling terlemah dan bisa membuat Tian Yunzi sama sekali tidaklah tertarik dengannya. Wang Lin teruslah berpikir dan berpikir, tiba-tiba pandangannya teralihkan oleh seorang wanita yang terus menatap dirinya dengan begitu tajam.
Wang Lin merasa tidaklah asing dan dia pun langsunglah menghampirinya dan bertanya apakah wanita ini mengenali dirinya guys. Waduh, masa kagak kenal ya? Dan wanita ini juga sedikitlah terkejut karena bisa-bisanya Wang Lin sama sekali tidaklah mengenalinya dan dia memperkenalkan diri sebagai Liu Mei. Mendengar itu, membuat Wang Lin sama sekali tidaklah percaya karena Liu Mei yang dia kenal adalah murid dari Sekte Xuantao, bukanlah dari Suzaku. Namun, saat dia melihat gelang yang ada di tangannya, membuat Wang Lin kembali percaya kalau dia ini adalah Liu Mei yang berasal dari Suzaku. Melihat dia berasal dari Suzaku, dirinya langsunglah waspada. Dan Wang Lin tidak ingin lagi berbicara kepadanya dan langsunglah pergi dari sana. Sedangkan untuk Liu Mei yang melihat Wang Lin pergi begitu saja, dia cukup dibuat sedikit terkejut dengan perubahan Wang Lin selama 500 tahun terakhir dan bertanya-tanya tentang hati tahu sebenarnya Wang Lin. Tetapi Wang Lin sama sekali tidaklah menjawabnya. Dia sudahlah keburu pergi dari sana. 2 hari pun telah berlalu dan kompetisi di sekte luar pun telah dimulai dengan berisikan lusinan para murid dari sekte luar yang telah memasuki sebuah arena dan sudah pasti mereka akanlah saling bertarung satu sama lain guys, yang dimana nantinya kompetisi ini hanya memiliki satu aturan, yaitu kemenangan. Dan juga ada rumornya yang mengatakan jika semakin banyak menghabisi nyawa dari para peserta, maka mereka akanlah berpeluang besar akan memasuki murid dalam. Ini sama saja seperti pertarungan hidup dan mati. Yang menang akanlah hidup, yang kalah akanlah meninggoy. Semua orang yakin dengan rumor tersebut karena sebelumnya ada orang yang berhasil masuk dengan cara tersebut guys. Padahal dia ini dikatakan sangat sulit untuklah menang. Lalu bagi kultivator yang kalah haruslah mengeluarkan lebih banyak batu roh untuk memastikan bahwa mereka bisa ikut lagi di kompetisi berikutnya. Ternyata ya bukan kompetisi pertarungan hidup dan mati, melainkan mereka akanlah diberikan kesempatan hidup dan kesempatan kedua kali jika mereka mengeluarkan lebih banyak batu roh. Ya intinya lu bayar, hidup lu aman lah. Wang Lin yang menyaksikan pertarungan tersebut menyadari satu hal yang dimana setiap jiwa kultivator yang meninggal akanlah diserap oleh arena dan akanlah menghilang begitu saja. Hal inilah yang membuat Wang Lin menjadi begitu sangatlah tertarik serta penasaran kemana jiwa-jiwa mereka yang menghilang. Seiring waktunya berlalu, pada saat giliran Wang Lin bertarung, dia telah mengunci kultivasi di tahap tengah formasi inti dan dengan mudah melewati kompetisi tersebut. Namun, dia sama sekali tidak berniat untuk menghabisi kultivator yang dia lawan karena baginya menghabisi nyawa seorang kultivator yang berada di ranah tahap fondasi yayasan itu adalah hal yang begitu memalukan. Dan tidak terasa 7 hari telah berlalu. Dari 100 murid luar yang ikut serta, sekarang hanya tersisa 4 orang saja yang terdiri dari orang tua yang menggunakan mantra meninggal, pria muda yang memiliki bakat melihat aliran energi spiritual, dan seorang pria dari 743, serta Wang Lin itu sendiri. Dari keempat inilah akan menjadi penentu siapa yang akan menjadi murid dalam guys. Dan kita akhiri untuklah video kali ini dan dilanjutkan untuklah spoiler berikutnya antara di hari Rabu atau di hari Kamis. Karena untuk Martial Peak sebenarnya sudah selesai di season pertamanya guys. Jadi ya selagi menunggu Tonghua terbaru, maka akanlah Mimin taruh spoiler di sana. Dan juga banyak sekali requestan dari kalian untuklah membahas spoiler dari Shenmue atau Tales of Erdingat. Bahkan juga ada yang meminta
Bye 是令 bye. 魂大